Dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur, sudah ada rekan kami korespondensi Indonesia Wida Subianto di pos pantau Warugunung, Surabaya. Selamat sore Wida, jadi sejauh ini sudah terlihatkah lonjakan penumpang menggunakan tol di sana? Ya, Bram, jadi seperti kita ketahui bahwa tol Trans Jawa ini menjadi salah satu jalur favorit para masyarakat untuk melakukan perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru atau libur akhir tahun nanti. Karena tol Trans Jawa ini khususnya di Jawa Timur adalah salah satu penghujung areal untuk mudik ataupun untuk menuju tempat wisata. Nah, saat ini saya berada di pos pantau Warugunung, Surabaya. Yang kita tahu Surabaya menjadi simpul untuk arah distribusi masyarakat melakukan perjalanan mudik ataupun pulang kampung ataupun menuju ke tempat wisata. Kebetulan seperti kita ketahui saat ini situasinya sedang musim penghujan, jadi kita bisa memantau langsung dari pos pantau seperti ini. Yang ada di pos pantau Warugunung, Anda bisa melihat ini ada arah menuju Juanda, kemudian Surabaya, Sidoarjo, Gresik yang merupakan daerah untuk tujuan mudik dan tempat wisata termasuk ke Bandara Internasional Juanda. Nah, sejauh ini tentunya ini perlu mendapat perhatian khusus karena Jawa Timur ada 38 kabupaten kota yang menjadi daerah tujuan mudik ataupun menjadi sentra-sentra tempat wisata para pelaku liburan nanti untuk menuju atau mengisi liburannya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesiapan tol Trans Jawa khususnya di area Sumo, Surabaya, Mojokerto, kita bisa bergabung dengan Bapak Priyo Hartono selaku General Manager Operation dan Maintenance Jasa Marga Trans Jawa Sumo, Surabaya, Mojokerto. Selamat sore Bapak, terima kasih sebelumnya meluangkan waktunya. Ini seperti kita ketahui sudah akan memasuki libur akhir tahun. Bagaimana kesiapan Jasa Marga khususnya tol Sumo ini untuk menjelang libur Nataru, Pak Priyo? Ya, untuk libur Nataru ini kami akan menyiagakan tambahan personil yang ada di gerbang tol. Jadi maksud kami menambahkan personil tersebut untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di gerbang tol. Kemudian kami juga menambahkan tambahan personil yang ada di lajur terutama di rest area ya. Karena rest area juga merupakan salah satu titik kepadatan yang ada di ruas kami. Jadi nanti kendaraan yang akan masuk di rest area akan diarahkan oleh para petugas kami yang ada di lapangan. Sampai berapa Pak untuk kesiapan personilnya itu? Terus kemudian sudah adakah prediksi puncak kepadatan pengguna dari tol Trans Jawa Sumo? Ya, untuk tambahan personil yang akan kami giatkan nanti sekitar 20 personil ya. Nanti yang akan kami sebar di beberapa gerbang tol kami dan juga ada di 2 rest area kami. Di KM 725 Ambon dan KM 726 jalur Bandung, seperti itu. Terus kemudian untuk prediksi lalu lintas, kami menghitung dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 4 Januari itu ada sekitar 429.000 kendaraan yang akan mengarah ke jalur Trans Jawa dari timur ke arah jalur tol Trans Jawa seperti itu. Mungkin bisa sambil kita lihat, mungkin Pak Priyo bisa menjelaskan di sini ya Pak. Seperti misalnya terlihat di tol Trans Jawa ini seperti di sebelah mana Pak untuk gerbang Warugunung, sebelah mana Pak Priyo? Untuk gerbang tol Warugunung ini bisa kita lihat di CCTV sebelah ini dan ini, jadi nanti kita akan monitor kepadatan yang ada di gerbang kami. Kemudian untuk 2 rest area kami di sini kita akan melihat bagaimana antrian dan kepadatan yang para pengunjung melakukan istirahat di rest area tempat kami seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Pak, kira-kira bagaimana? Apakah ini ada peningkatan, penurunan atau kurang lebih sama untuk kepadatannya? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu kami prediksi sih ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan ya, hanya sekitar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2023 seperti itu. Tapi ada peningkatan ya, karena kita memang sudah memasuki jauh dari masa pandemi gitu ya. Namun sekarang kita sudah masuk musim penghujan. Kita saja ini tadi untuk live report awalnya berada di areal aman di sekitar gerbang tol, namun karena hujan kita masuk ke dalam ruangan bawah naungan ini atau di pos pantau ini. Ada antisipasi lebih Pak terkait musim di Nataru, libur Nataru kali ini atau libur akhir tahun ini memasuki musim penghujan, khususnya puncak musim penghujan? Ya, untuk musim penghujan ini kami menyiagakan alat pompa ya untuk mengantisipasi adanya genangan yang ada di lajur kami, dan kami meningkatkan intensitas observasi yang ada di lapangan. Jadi apabila di lapangan turun hujan, tim kami akan segera turun di lapangan untuk memitigasi tempat-tempat di mana yang akan menimbulkan genangan
dan tim kami akan segera melakukan tindakan untuk segera melakukan tindakan yang nyata untuk menghilangkan adanya genangan yang ada di lajur tersebut. Baik, sekali lagi dengan kesiapan tambahan personil ya Pak. Terakhir Pak, untuk himbauan kepada masyarakat pengguna tol Trans Jawa khususnya untuk di jalur Sumo, Surabaya Mojokerto, mungkin ada tips atau himbauan dari Bapak? Ya, untuk para pengguna jalan kami himbau untuk terus menaati rambu-rambu peraturan lalu lintas, dan apabila turun hujan segera kurangi kecepatan ya untuk keamanan berkendara. Dan terakhir untuk membantu perjalanan Anda bisa menggunakan layanan Travoy dari Jasa Marga Group. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bapak Priyo Hartono, selamat bertugas kembali. Bapak Priyo Hartono selaku General Manager dari Operation dan Maintenance Trans Jawa Sumo Surabaya Mojokerto. Dan seperti yang disampaikan tadi, kita bahwa pada musim Nataru atau libur Nataru atau akhir tahun kita kali ini memasuki puncak musim penghujan, maka karena itu selain dari pihak Jasa Marga Trans Jawa Tol Sumo ini juga sudah mempersiapkan banyak mulai dari personil, kemudian juga kesiapan pompa, namun juga kewaspadaan daripada pemudik atau pelaku wisata atau pemanfaat dari libur Nataru ini untuk lebih waspada. Terlebih ketika lelah, ini juga bisa memanfaatkan fasilitas istirahat di rest area ataupun mengurangi kecepatan ketika hujan deras. Dan tentunya ini juga bisa dibantu dengan beberapa aplikasi dari Jasa Marga seperti Travoy. Ini bisa untuk memantau bagaimana juga perjalanan, termasuk juga ketika kita membutuhkan dari print out dari e-tol yang kita gunakan, ini juga bisa terpantau dari Travoy. Kembali ke studio, Bram. Baik, terima kasih atas laporan dan juga informasi dari Anda, Wida Subianto, melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.